Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Dian Merdekawati dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, selama bulan Ramadan, program Bicara Langsung akan hadir setiap hari Selasa pukul 16.00. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan program Bicara Langsung lainnya di jam dan hari tersebut. Dan pemirsa, tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, saat ini di hadapan kita ada boneka Modi. Ini merupakan boneka maskot digital yang merepresentasikan peralihan dari TV analog ke TV digital. Dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya sudah banyak dilakukan. Salah satunya seperti boneka Modi ini. Juga ada iklan yang ditayangkan, iklan layanan masyarakat yang sering ditayangkan di TVRI Sulawesi Tengah. Juga ada penyampaian-penyampaian yang disampaikan seperti salah satunya di Berita Sulawesi Tengah hari ini. Namun, pada kenyataannya kita tidak menampik bahwa ternyata masih begitu banyak pemirsa dan juga masyarakat yang belum mengerti bagaimana untuk bisa mendukung migrasi dari TV analog menuju TV digital. Nah, untuk membahas hal tersebut, maka pada sore hari ini kami mengangkat tema yaitu migrasi TV digital dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja dapat menjawab pertanyaan Anda seputar tema pada sore hari ini. Telah hadir bersama dengan kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Ibu Dr. Anda Novalina MM. Selamat sore, Assalamualaikum Bu. Selamat sore, Waalaikumsalam. Sehat Bu, lancar puasanya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu sudah datang bersama dengan kami di sini. Lalu juga telah hadir bersama dengan kami Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Tengah, Dr. Andes Indra A. Yosdifar MAP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Indra. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Indra. Juga bersama dengan kami telah hadir narasumber yang bergabung secara virtual Zoom, yaitu praktisi penyiaran Dr. Insinyur Arifuddin Lamusa MP. Saya menyapa, halo selamat sore, Assalamualaikum. Baik, kami masih menantikan kehadiran Bapak Dr. Insinyur Arifuddin Lamusa untuk bergabung bersama kami dalam ruang virtual Zoom. Dan mengawali perbincangan kami pada sore hari ini, tadi memang ada istilah yang disebut dengan analog switch off, di mana siaran TV analog itu dihentikan, kemudian kita beralih ke siaran TV digital. Sebenarnya apa urgensinya dan kenapa seberapa penting hal ini harus dilakukan? Saya mungkin akan memulainya ke Ibu Kadis. Iya. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara soal kenapa kok kita harus beralih nih dari TV analog ke TV digital ya. Yang pertama adalah ini latar belakangnya karena memang dari segi teknologi penyiaran Indonesia ini sudah jauh sebenarnya ketinggalan ya. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa sebenarnya dunia internasional sejak konferensi telekomunikasi Union tahun 2006 itu sebenarnya sudah menyepakati dan mengamanatkan dunia sudah harus beralih ya ke teknologi analog ke teknologi digital. Lalu sebenarnya di Asia Tenggara juga itu sudah dengan ISO-nya ya sudah juga menyepakati itu harus beralih ke teknologi digital juga untuk penyiaran. Nah, Indonesia ini baru di tahun 2020 dengan melalui Undang-Undang 11 ya, Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah mengamanatkan bahwa paling lambat 2 tahun setelah, jadi urgensinya di situ, undang-undang kita sudah mengamanatkan paling lambat 2 tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang 11 ini kita sudah harus beralih ke teknologi digital. Nah, itu yang pertama ya dari segi kepatuhan kita terhadap pelaksanaan kesepakatan internasional dan amanat undang-undang. Nah, yang keduanya kenapa kita kok urgen harus beralih ke TV digital? Yang kedua alasannya adalah karena pemerintah ingin memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan penyiaran ya dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi dengan teknologi digital. Saya kira seperti itu sih, 2 hal besar yang melatar belakangi kenapa kok kita harus sudah beralih ke teknologi digital. Artinya ada komitmen kita terhadap tadi conference tadi yang di dunia, di mana seluruh dunia itu sudah mulai mendigitalisasi siarannya. Saya juga mendapat informasi ini Ibu Kadis mengenai bahwa di tahun 2020 itu
seluruh negara ASEAN itu sudah mendigitalisasi, sisa Indonesia dan Timur Leste. Apakah benar seperti ini? Iya, betul. Jadi negara-negara Asia Tenggara itu udah beberapa ya, tetangga-tetangga kita, Malaysia bahkan sudah jauh sejak 2009 kalau tidak salah mereka sudah ya ke arah itu. Nah, Indonesia baru di 2020. Kenapa? Karena undang-undang kita baru disesuaikan di tahun 2020 itu dengan Undang-Undang Nomor 11 tadi tentang Cipta Kerja itu betul, Ibu Nova ya. Betul. Baik, saya akan ke Pak Indra. Pak Indra, melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nova, lalu kita melihat apa sebenarnya manfaat yang akan diperoleh masyarakat, karena masyarakat ini berpikir bahwa oh ini tidak terlalu urgent sih buat hidup saya juga masih bisa melaksanakan hidup saya dan mendapatkan program-program menarik juga. Lalu apa manfaatnya kalau kita beralih ke TV digital? Ya, makasih. Dari namanya sudah jelas ya, kalau digital kan lebih anu lagi ketimbang yang analog. Lebih kalau canggih. Ya, lebih canggih lah istilahnya itu. Kecanggihan itu tidak hanya dari satu sisi, bisa saja dari visualnya, dari audionya, dari sisi gambarnya tuh. Nah, kalau kita berbicara kan yang faktual sekarang, kalau kita nonton yang ke belakang ya, itu kan biasanya tergantung cuaca. Bisa-bisa waduh muncul bintik-bintik, ya kan? Nah kan biasanya kita lagi menonton, terutama kalau dari kaum bapak-bapak penggemar bola ini iya. lagi saya tuh tiba-tiba ada bintik kan pasti, nah emosi ya. Nah, kenapa nanti pada saat di digital otomatis kan dari sisi visual maupun audionya kan akan sangat jernih, tidak terpengaruh oleh cuaca lagi kan. Jadi keuntungannya sudah jelas dari kualitas dari penyiaran itu sendiri, itu sudah pasti. Nah karena kita berharap seperti yang di Ibu Kadis bahwa memang sudah seharusnya kita tidak perlu lagi menunggu-nunggu. Kok tetangga sudah mulai kita masih jalan tempatnya. Jadi gitu. Jadi bukan hanya memang sudah perlu, memang sangat perlu sekali kita harus sudah segera beralih dari analog ke digital. Siaran TV digital baik mendapatkan kualitas yang lebih baik begitu dari segi gambar dan juga suara dan teknologi yang canggih seperti apa yang sering disosialisasikan mengenai TV digital ini. Dan saya akan menyapa narasumber saya yang sudah bergabung di ruang virtual Zoom, praktisi penyiaran Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arifudin. Ya, Assalamualaikum Pak Arifudin, dapat mendengar suara saya? Ya, saya dengar Bu. Ya. Baik. Waalaikumsalam dan selamat sore Bu. Iya Pak. Selamat sore Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Pak Arifudin. Baik, Pak Arifudin ini juga merupakan seorang akademisi di Universitas Tadulako dan juga merupakan pelaku usaha dari TV kabel Merpati Vision yang ada di Kota Palu. Pak Arifudin, tadi kami sudah membahas mengenai apa sih urgensinya, kenapa memang urgen, harus segera penting dan genting pindah ke TV digital, siaran TV digital begitu Pak Arifudin. Lalu kemudian tadi juga sudah membahas apa sih manfaat yang kita peroleh. Pak Arifudin selaku praktisi yang juga langsung terjun kepada masyarakat, bagaimana mereka berkonsultasi mengenai siaran, untuk mendapatkan siaran begitu. Lalu Pak Arifudin, Bapak mungkin bisa menjelaskan apa sih perbedaannya nanti siaran TV digital dan siaran TV analog yang selama ini didapatkan oleh pemirsa, selain tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Indra. Ya, sangat beda ya Mbak. Bedanya itu antara lain kan dari sisi ya gambarnya itu sangat terang ya dibandingkan dengan yang analog. Nah, ini kan penonton ini kan adalah yang kita tonton itu harus lebih bersih. Nah, kalau bersih berarti pemikiran juga tenang, kita nikmati bagaimana bagusnya penampilan pemain-pemain di dalamnya, khususnya sinetron misalnya atau siaran. Nah, itu dijamin oleh digital ini dibandingkan dengan analog. Kemudian dari sisi suaranya itu lebih jernih, sehingga kata-kata dari kata-kata itu lebih tepat kita dengar di telinga kita, sehingga menimbulkan pembelajaran juga bagi masyarakat. Kemudian ya pasti teknologinya lebih canggih ya. Kemudian dari sisi kami biasanya itu kalau analog itu kan butuh signal yang besar, tinggi gitu ya. Misalnya nanti 50 dB baru bagus gambarnya di TV, di layar. Tapi kalau ini nanti kan rendah sekali, sekitar 35 saja sudah cukup, sehingga sangat menghemat
dari sisi peralatan, jadi jangkauan kabel kami itu nanti biar dapat menjangkau banyak TV sehingga lebih efisien kelihatannya, lebih efisien daripada analog. Salah satu ya itulah ya, itu salah beda-bedanya satu manfaat yang kita peroleh kalau beralih ke TV digital, ada penghematan peralatan, lalu kemudian juga tadi disampaikan Pak Indra tentang mutu atau kualitas siaran yang kita dapatkan tentu jauh lebih baik begitu. Dan Pak Arifudin, saya ingin bertanya kembali, selama ini Bapak melihat bagaimana masyarakat yang langsung Bapak jumpai, apakah mereka terlihat sudah siap dengan peralihan ini, Pak? Dari segi penggantian piranti atau perangkat, apakah Bapak melihat bahwa masyarakat ini sudah siap dengan perangkat-perangkat tersebut? Oke, kalau dari sisi kesiapan sih masyarakat itu kan butuh hiburan yang selalu update gitu, live dan contohnya misalnya sinetron, sepak bola dan sebagainya. Kami biasanya kan ini kita menghadapi event-event dunia gitu ya, seperti misalnya kemarin kan piala ada volleyball, ada nanti Piala Dunia November. Itu sekarang mereka lagi tanya-tanya, gimana nanti ini Piala Dunia ini bisa ada di cover oleh TV yang analog. Itu banyak yang bertanya begitu. Kami jawab secara jujur karena kami sudah dilatih oleh Pak Indra sama Ibu Nova, yaitu juga di pantai sana itu, di Kampung Nelayan. Itu bahan kami juga bahwa itu nanti analog nggak bisa melayani itu, yang bisa cuma digital. Sehingga mereka sudah ada yang bertanya-tanya, banyak yang bertanya-tanya, khususnya kalangan masyarakat yang ke atas kayaknya itu. Yang ke bawah pun nanya juga, semuanya nanya. Ya, saya kira begitu, mereka sudah sangat respon karena informasi itu sudah mereka dapatkan melalui siaran-siaran TV yang kami tampilkan melalui TV kabel juga, khususnya di TVRI. Ya, baik. Pemirsa, kembali kami mengingatkan Anda bahwa di tema diskusi pada sore hari ini, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon yang tertera di layar kaca Anda, Saudara, di 0451 452414 atau di 081 390762 2685. Kami menantikan atensi Anda. Dan diskusi kami lanjutkan kembali. Saya akan ke Ibu Kadis, Ibu Nova. Ibu Nova, tentu saja kalau ada peralihan begini banyak persiapan yang harus dilakukan. Pertama dari infrastruktur, lalu kemudian juga sumber daya manusianya. Lalu kalau dari segi infrastruktur dulu mungkin kita mau bahas begitu, Ibu. Iya. Ibu Nova, kalau sejauh ini bagaimana pembangunan infrastruktur multiplexing atau MUX di Sulawesi Tengah saat ini? Iya. Jadi memang itu yang kesiapan mendasarnya itu ya, karena itu adalah infrastruktur utama sebagai kebutuhan kita untuk menyiarkan siaran televisi digital ini. Nah, itu untuk pembangunan infrastruktur sendiri, ini di Sulawesi Tengah ada 3 ya penyedianya, TVRI sendiri, lalu kemudian MNC ya, sama Surya Citra Media SCTV. Seperti itu, Mbak. Jadi dan kalau kita lihat datanya kan hampir semua wilayah itu sudah mulai ya, sedang dalam proses pembangunan multiplexing tadi ini ya. Ibu Nova ya. Betul. Ibu Nova, berarti kemudian nanti pasti tentunya kalau ada kebijakan baru seperti ini ada dampak positif dan juga mungkin saja ini sesuatu yang kelihatannya baik ini akan ada dampak negatifnya. Apa saja dampak positif yang kita peroleh selain tadi manfaat? Mungkin ada yang mau Ibu Nova tambahkan. Apakah juga akan ada dampak negatif yang kira-kira bisa muncul yang kita harus waspada gitu, Ibu Nova? Saya selalu melihat yang positif aja. Yang negatif ntar saya nggak tahu, mungkin Pak Indra ini sebagai lembaga ini mungkin bisa melihat ya itu. Tapi saya sih fokus ke hal yang positif yang tadi yang disampaikan Pak Indra juga, bahwa kualitas pelayanan penyiaran kita menjadi lebih baik. Nah, artinya kalau kualitas kita menjadi lebih baik, berarti pesan-pesan, kan ini televisi ini adalah salah satu media kita untuk memberikan edukasi ya, pesan-pesan kepada masyarakat. Nah, kalau kualitas penyelenggaraan dan penyiarannya itu baik, maka artinya setidak-tidaknya tujuan kita untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat itu bisa sampai. Dibanding dengan kalau kita menggunakan teknologi lama, analog kan. Udah gambarnya banyak bintik-bintik nyamuknya, udah suaranya juga enggak jelas. Coba bayangkan kalau misalkan
kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat lewat siaran-siaran televisi, tapi edukasinya tidak nyampai, informasinya tidak nyampai kepada masyarakat, akhirnya juga kan tidak efektif. Baik, nah Ibu inilah Nova. alasan kita. Itu Saya sih alasannya. lihatnya positif ya. Baik, selalu berpikir positif Ibu Iya. Nova ya. Ada penelpon yang bergabung bersama dengan kita Ibu Iya, Nova dan Pak silakan. Indra. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Om Mendowe. Om Mondowe. Baik, silakan disampaikan. Ya. Nota kita di sini ini dengan adanya TV digital nanti kemungkinan itu apa sudah semua kabupaten penangkap kan canggih katanya. Ya. Jangkauannya sampai di mana saja sebetulnya itu ya. Baik. Iya. Ya itu saja ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mondowe yang sudah bergabung bersama dengan kita. Mungkin menjawab hal ini saya akan ke Pak Indra. Pak Indra, mengenai jangkauan sinyal ini bagaimana menurut Pak Indra? Ya, kalau yang ada ini kan untuk pemberlakuan analog ke digital itu kan ada 3 tahap. Satu tahap pertama itu di Kota Palu dan Sigi. Nanti tahap kedua di kabupaten yang lain tuh sampai November. Jadi intinya di sini yang berdampak itu masih di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Jadi dua wilayah ini. Sampai Daerah sejauh lainnya ini tetap masih analog sebelum jatuh anunya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa di saudara-saudara kita baik itu ada di barangkali di Parigi maupun di Poso kalau dia belum jatuh tahap masanya mereka masih tetap seperti yang biasa. Kecuali Kota Palu dan Sigi ya, bukan dari itu ya. Baik, Ibu Nova, mungkin yang dimaksudkan juga oleh Pak atau Om Mondowe tadi, kalau analog kita kan tergantung dengan tower sinyal itu. Kalau dia misalkan agak jauh, terhalang dengan bukit-bukit, kemudian agak sulit begitu, apalagi ada cuaca yang buruk. Kalau siaran digital ini, apakah tergantung dengan penempatan multiplexing tower dari multiplexing, penyelenggara multiplexing itu? Nah, disitulah kecanggihannya gitu teknologi yang baru ini ya. Jadi tidak terganggu dengan kondisi lingkungan geografis ya. Daerah itu yang kalau ada gunung atau gedung tinggi lalu kemudian siarannya tidak nyampe ke kita. Jadi alhamdulillah dengan teknologi digital ini kecanggihannya tadi kemudian tidak dibatasi oleh keadaan geografis yang seperti itu tadi. Jadi bisa menerima siaran tanpa dihalangi oleh kondisi tadi. Nah, yang keduanya adalah bahwa teknologi digital dengan infrastruktur multiplexing tadi ini bagusnya gitu, hebatnya, canggihnya itu kalau yang dengan analog ya satu frekuensi itu ya satu siaran aja gitu kan. Kalau ini kan bisa sampai 5 sampai 13 program siaran. Nah, artinya bahwa dengan begitu masyarakat mendapatkan banyak pilihan program siaran kan seperti itu. Informasi yang didapatkan tentu lebih banyak, variasinya lebih banyak, dan harapannya sekali lagi kalau pemerintah berpikirnya dengan begini, pemerintah bisa membantu untuk memberikan edukasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi. Lebih banyak penyelenggara program akan bermunculan begitu Ibu Nova ya. Nanti saya akan mengkonfirmasi ini ke Pak Indra, namun saya akan ke Pak Arifudin terlebih dahulu. Pak Arifudin, selama ini memang selalu digaungkan bahwa ayo bermigrasi ke TV digital. Kalau TV Anda sudah digital, maka pasti langsung mendapatkan siaran digital. Namun ketika saya mengeksplor beberapa informasi begitu, ternyata tidak semua TV digital yang ternyata bisa langsung mendapatkan siaran TV digital begitu, misalnya DVB-T1. Bagaimana menurut Pak Arifudin mengenai hal ini? Ya, betul sekali. Jadi ada dua kan ini, ada yang sudah TV itu, ada yang sudah support digital, ada yang belum, yang lama ya. Kalau yang sudah itu kan langsung menerima siaran. Langsung menerima ya, kalau dia sudah punya paket dan sebagainya melalui program paket-paket itu. Tapi yang belum, kan kita layani mereka dengan membantu memberikan set-up box namanya. Tapi jadi itu TV-nya tetap dipakai, hanya menambah namanya alat yang namanya set-up box itu hanya gitu aja. Ya, dapat terima sudah. Ya. Baik, bicara soal set-up box ini Pak Arifudin, kalau Pak Arifudin sendiri melihat apakah di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, set-up box ini sudah terjangkau banyak di toko-toko elektronik? Sudah ada juga, sekarang ini sudah ada. Baik. Hanya
Bedanya kan siarannya saja yang sudah yang lokal-lokal saja memang kalau yang yang dijual-jual itu. Kalau lebih dari itu harus ya lewat TV kabel begitu. Baik, baik. Nanti saya akan lebih membahas tentang hal ini bersama Pak Arifudin. Sekarang saya akan kembali ke Pak Indra. Pak Indra, tadi juga Ibu Nova sudah menyinggung salah satu dampak yang kemudian nanti akan muncul adalah kalau dulu dengan TV analog satu frekuensi itu satu kanal begitu. Sekarang mungkin satu frekuensi itu kita jadi hemat bisa bahkan sampai 8 sampai 16 kanal yang bisa bermunculan. Kemudian ini nanti pasti akan menimbulkan adanya kompetisi karena banyak pendatang-pendatang, penyelenggara program baru khususnya di daerah-daerah. Lalu kompetisi ini kalau memang dia mengarah ke positif itu tentu akan menjadi hal yang baik buat kita. Tapi kalau misalkan arahnya itu nanti kemudian para penyelenggara program ini berlomba-lomba membuat program yang hanya untuk menaikkan rating tapi kemudian tidak mengedukasi masyarakat, bagaimana Komisi Penyiaran Daerah melihat hal ini? Ya, memang secara otomatis dengan kehadiran di TV digital ini akan menimbulkan beberapa lembaga penyiaran seperti disampaikan Ibu Gan tadi bahwa akan terjadi persaingan berlomba-lomba lah ya. Jadi bisa kalau muncul ada dua, yang positif atau yang negatif. Betul. Nah, kalau kita berharap sama dengan saya dengan Ibu Kadi bahwa kita berpikirnya yang positif aja lah ya toh kita ke depan, tapi tetap juga kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi lembaga-lembaga penyiaran ini. Otomatis seperti yang disampaikan tadi terjadi kompetisi. Nah, untuk kompetisi kan merebut pemirsa ini ceritanya kan. Nah, ada yang menganut sistem yang penting rating lah saya utamakan lah. Urusan barangkali ini memenuhi standar ada namanya di penyiaran itu kan ada namanya P3SPS ya toh pedoman perilaku penyiaran maupun standar program siaran itu ada dua bidang. Yang satu itu program siaran itu P3 itu dia aturan yang mengatur kepada lembaga penyiaran dia kalau dia membuat contoh kayak ini. Kalau saya membuat dialog ini apa yang boleh apa yang tidak boleh di situ. Nanti kalau pada saat di SPS-nya itu setelah dia menayangkan, nanti kalau pamernya biasanya kan ada satu acara di lembaga penyiaran tidak live, biasanya dia taping dulu. Nah, nanti di proses itu dia ada aturannya, dia lihat oh ini yang boleh nanti, ini yang tidak boleh. Jadi begitu dia siarkan, sudah itu kita akan mengawasi kena di situ di P3 SPS-nya gitu kan kita lihat. Jadi dan kami berpikiran bahwa ke depan ini semakin canggih akan menimbulkan muncul kreasi-kreasi di lembaga penyiaran karena mereka kan istilahnya menjual lah. Ternyata kalau kami berpikiran bahwa kita berkreasi dengan positif tuh yakinlah menghasilkan sesuatu yang baik juga ya. Atau orang akan lari ke dia. Ngapain saya mau nonton pasti kita ini tidak bagus untuk apa kita mau bertahan pasti dia pindah channel rugi kan. Nah ini peluang yang disiapkan oleh pemerintah peluang satu kesempatan untuk bisa kita terutama di kaula muda untuk melahirkan kreasi-kreasi muda, membuat konten-konten yang kita anukan. Nah, makanya kami di KPD ini akan menghilangkan ini bahwa KPD itu hanya mengawasi yang salah-salah. Nah, juga lah. Jadi kita berpikir positif bahwa masa sih teman-teman di lembaga penyiaran apakah televisi, radio itu ada prestasi kita tidak mau kita memberikan satu reward ya. Nanti insya Allah kita akan membuat itu. Contoh di periode saya itu kan kalau tidak salah itu TVRI ada 3 kategori kalau tidak salah itu kan. Nah ini mereka kenapa kita tidak? Jadi menghilangkan jangan KPD kerja cuma mengawasi terus ya. Tidak lah ya itu kita jujur juga lah. Tapi sama tentunya juga pasti tugasnya KPD akan jadi semakin lebih banyak begitu kalau dengan seiring bertambahnya kanal-kanal program ini tentunya ya. Iya pasti akan banyak. Tadi. Baik, pasti. kita akan membahas lebih lanjut Pak Indra dan juga Ibu Nova. Namun setelah jeda pariwara yang berikut ini kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bicara Langsung bersama dengan kami di sini telah menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Ibu Dr. Anda Novalina MM dan juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah Dr. Andes Indra Ayos Divar MAP dan juga bergabung secara virtual praktisi penyiaran Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP dengan tema migrasi TV digital. Pemirsa, kembali kami mengundang Anda apabila Anda memiliki pertanyaan dan juga hal-hal yang ingin Anda sampaikan melalui telepon interaktif di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Kami melanjutkan diskusi kami tadi yang sudah begitu menarik begitu Pak Indra dan Ibu Nova
Ibu Nova, tentu tadi kalau sudah ada persiapan infrastruktur, multiplexing begitu MUX, lalu juga ada persiapan SDM, sumber daya manusia. Lalu apa yang perlu dilihat dan dipersiapkan oleh masyarakat melihat digitalisasi? Kalau bicara digitalisasi itu kan berarti ada sesuatu yang awalnya tertutup jadi terbuka karena digital gitu, Ibu Nova. Bagaimana Ibu melihatnya? Ini menarik tadi saya melihat penyiapan SDM-nya itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi ya, bahwa dengan model penyiaran teknologi digital sekarang ini kan artinya terbuka peluang untuk membuat program-program siaran baru. Baik, nah kalau kita bicara itu artinya sebenarnya lapangan kerja yang terkait dengan kreativitas penyiaran itu makin terbuka lebar. Nah ini saya kira makin kreatif, makin sebenarnya peluang kerja itu makin bertambah. Nah Peluang ini kerja yang makin bertambah, nah ini yang saya kira harus dilihat oleh masyarakat juga sebagai sebuah peluang positif dari beralihnya teknologi analog ini ke digital. Nah saya kira ini juga menjadi catatan khusus ya bagi pemerintah juga, lalu kemudian untuk lembaga-lembaga penyiaran bagaimana memberikan peningkatan kapasitas SDM ini supaya betul-betul bisa memanfaatkan peluang peluang kerja baru nih. Baik, ini sebuah peluang yang harus dilihat oleh masyarakat semua. Baik, kita akan menerima telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak. Dengan siapa di mana? Saya Firdaus di Kota Palu. Baik, Pak Firdaus, silakan dengan pertanyaan. Oh iya, sebelumnya ini saya mau tanya. Ya. Kalau untuk saya ini kan pengguna TV satelit dari 2010 sampai sekarang. Ya, kalau itu sisa siarannya itu kapan bisa terbuka itu, Bu? Bagaimana? Bagaimana Pak? Bisa diulang? Sisa siaran itu Siarannya? kan belum semua siaran bisa ditangkap digital ini. Baik. Baik. Ada beberapa siaran yang belum bisa ditangkap begitu, Pak Firdaus ya? Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Iya. Sebentar itu aja dulu. Terima kasih Pak Firdaus sudah bergabung bersama kami dalam Bicara Langsung. Ya mungkin saya ingin langsung mengkonfirmasi apa yang ditanyakan oleh Pak Firdaus tadi ke Ibu Nova. Bagaimana Bu kalau misalnya mengenai TV satelit ini kemudian ada beberapa karena waktu mulai beralih ke digital lalu kemudian ada beberapa siaran yang hilang dan kapan lagi mulai akan ada itu muncul? Ya, saya kira memang ada penyesuaian ya. Dan mungkin itu juga akan kita bicarakan dengan KPID nih ya hal-hal yang seperti tadi ya mungkin teman-teman masyarakat barangkali yang sudah tadi seperti yang Mbak bilang ada beberapa yang sudah mengalami itu melihat bahwa ternyata tidak semuanya tertangkap nih. Nah ini juga berarti satu catatan buat kita untuk kemudian nanti kita evaluasi kira-kira seperti apa. Mungkin Pak Indra bisa sampaikan seperti itu lebih teknis pada penyiarannya. Kalau umpamanya kapan dia bisa menerima ya kan? Intinya kan di sini kita patokannya begini. 30 April itu mulai tahap pertama. Jadi nah di Kota Palu dengan Sigi begitu tanggal 30 istilahnya pada saat kita sosialisasi kalau istilahnya bukan itu suntik mati lah ini analog. Kita suntik mati. Nah, jadi nanti umpamanya kalau saya tidak salah kalau umpamanya kalau Bapak yang bertanya tadi umpamanya dia tersedia pakai antena, dia tinggal cari chain anu saja. Kalau umpamanya dia punya menggunakan alat STB atau dia seperti disampaikan Pak Dokter tadi bahwa kalau televisinya sudah punya ada anunya teknologi digital sudah aman. Berarti kalau tidak dia harus menambah alat. Nah, kalau dia menambah alat otomatis pada saat 30 suntik mati itu analog, dia otomatis akan menerima siaran-siaran yang digital karena di kita di Sulawesi Tengah kan yang Kota Palu kan ada 3, CTVRI, terus ada SCTV maupun grupnya MMC ya. Tinggal dia pilih aja situ ya kan. Kalau di TVRI ini menurut kami dapat informasi kalau tidak salah TVRI itu yang sudah akan bergabung itu di Raja Wali TV sama Net TV. Itu informasi kami dapat tapi nanti kita cross check lagi lah. Yang akan bergabung di multiplexing ini. TVRI. Baik. Nanti kita itu masih informasi kami dapat nanti silakan di cross check ya toh misalnya. Nah, kita tidak tahu bagaimana nanti di teman-teman di lembaga penyiaran di grupnya MMC maupun di SCTV. Jadi begitu hilang otomatis yang TV-TV akan bergabung di penyedia ini seperti bukan sih 3 penyedia tinggal kita lihat saja situ dan akan ada semua itu. Malah nanti akan bertambah lah gitu. Kita karena yang sepengetahuan kami bahwa beberapa ini kan buka peluang membuat lembaga penyiaran. Nah, ini kan masih ada sudah tidak menutup kemungkinan karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa
aturan untuk mulai penyiaran itu sudah mudah, tidak kayak seperti zaman yang analog ya. Kalau kita kemarin itu malah kita dengan KP dengan Komi itu sering gontok-gontokan saling berjuang ini ya. Kalau sekarang mendaftarnya kan sudah canggih nih bukan ya? Ada aplikasinya, silakan mendaftar lah, tidak perlu lagi bisa diapatin. Itu sangat mudah karena ini kita kan pemerintah ini kan tidak ada sih yang mau menyulitkan masyarakat. Lebih tujuannya pasti untuk kepentingan masyarakat akan lebih tentunya seperti begitu itu Pak ya, Indra ya. Baik, saya akan ke Pak Arifudin. Pak Arifudin tadi telah bergabung bersama dengan kami, seorang penelpon Pak Firman yang menyampaikan mengenai penggunaan TV satelit, tapi kemudian ada beberapa siaran yang belum kembali setelah adanya analog switch off. Bagaimana Pak Arifudin menanggapi hal ini? Lebih terang, kayak ada orang di samping saya. Kalau itu ya benar, tapi kalau di kami, maaf, TV kabel Merpas Division, siaran apa aja ada, silakan berlangganan dengan kami. Tidak ada batas, semua lokal, nasional, internasional, ada semua. Bahkan ada plus-plusnya, misalnya kita merekam, bisa juga merekam kegiatan-kegiatan. Paketnya, paketnya ada banyak sekali, tinggal milih. Baik. Oke, Pak Arifudin, saya akan menanyakan mengenai dari segi teknisnya, Pak Arifudin. Ini banyak menjadi pertanyaan dari orang-orang yang berlangganan TV kabel begitu ketika nanti ada migrasi TV digital. Misalkan mereka memiliki TV analog, tapi mereka sudah berlangganan TV kabel. Apakah mereka juga harus menyediakan set-top box ataukah hanya penyedia TV kabel yang harus mendigitalisasi siarannya? Ya, tadi sudah dibilang bahwa yang sudah didukung oleh digital itu hanya memilih paket-paket di kami sudah sediakan. Oke, jadi tapi yang miskin misalnya itu kami harus data mereka. Kalau miskin itu kan dibantu oleh pemerintah. Set-top box-nya dibantu oleh pemerintah. Kalau TV-nya didukung oleh digital. Nah itu nanti digratiskan, kan nanti ada bantuan pemerintah. Tapi yang selain itu harus membeli ke kami siapkan gitu. Artinya membeli paket begitu Pak ya, tapi mereka tidak perlu menyediakan set-top box. Kalau misalkan sudah berlangganan untuk digital. Bagi yang itu tadi bagi TV yang sudah disupport oleh TV digital. Kalau yang belum, tetap kami bantu dengan set-top box. Harus punya itu. Artinya sudah berlangganan TV kabel tetap harus menyediakan set-top box begitu Pak Arifudin? Betul sekali, karena dia menambah alat kan bagi yang belum yang belum didukung oleh digital tadi itu TV-nya. Tapi dikasih bonus 1 bulan. Baik Pak. Baik, ini juga menjadi pertanyaan, kami menampung pertanyaan ini langsung dari pemirsa begitu, apakah ada biaya tambahan ketika ada banyak channel lokal yang masuk atau sudah terdigitalisasi tadi, seperti yang Pak Arifudin sampaikan? Ya, kebetulan ini barang ini kan kami adakan di kontrak kerja dengan pemilik yang ada di Jakarta. Itu juga kami dibebani biaya-biaya, jadi ada peralihan ini ada konsekuensi biaya, pasti ada. Pasti ada. Ya. Jadi ada biaya tambahan begitu Pak Arifudin ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Indra. Pak Indra, tadi kalau kita melihat di sini bahwa pemerintah itu memang harus memberikan bantuan begitu berupa set-top box sebenarnya. Hal ini untuk masyarakat yang miskin begitu dalam rangka penyelenggaraan ini. Kemudian Pak Indra selaku Komisi Penyiaran begitu, apakah melihat justru dengan adanya masyarakat harus menyediakan set-top box yang harganya kisarannya 200 ribuan begitu, entah itu ada di toko elektronik atau ada di marketplace begitu. Apakah Pak Indra melihat bahwa ini menjadi hal yang justru nanti kemudian mengkhawatirkan karena akan membuat para pemirsa kita kemudian beralih ke media massa website seperti misalnya YouTube begitu, beralih dari televisi? Bagaimana menurut Pak Indra? Ya, memang kalau untuk yang disampaikan, jadi saya gini, sebelum saya jawab itu saya mau anukan dulu. Memang harus diluruskan dulu ini bahwa yang analog digital ini kan yang berdampak ini kan terestrial. Oke. Yang ada antena gitu. Antena. Kalau teman-teman yang di rumah dia berlangganan TV kabel, terus dia berlangganan dengan Indosvision segala macam, itu nggak ada pengaruhnya gitu loh. Dia tetap aja gitu kan.
ini mati, ini ada jalan gitu loh. Selama penyedia TV kabel Iya, harus nanti urusannya mendigitalisasi. antara TV kabel dengan pelanggannya itu. Oke. Itu urusannya. Kalau dari yang kita dengar ke saat ini bahwa kita yang benar-benar kan Intercell yang punya antena gitu loh. Yang dapat seperti, nah masuklah pertanyaan itu masalah ada bantuan toh. Nah bantuan ini kan tidak semerta siapa dapat, ini kan harus ada kriterianya. Nanti Ibu Kadis lebih anu lagi karena ya akan, tapi dari itu kan ada pengambilan data siapa sih. Kalau saya minta maaf, saya tidak mengatakan dia itu saya mengatakan bahwa saudara kita yang kurang mampu, ya kan. Nah itu kita lihat itu nanti ke persoalan kita kan habis kita mengalami bencana, kita sudah mengalami bencana, terus banyak kita dapat satu rumah itu biasanya ada 4 keluarga, 4 kepala keluarga satu rumah. Nah kalau banyak kita berpatokan apa harus 4 setel box mau dikasihkan, kan tidak mungkin. Iya. Nah itu ada kriteria, jadi Ada kriterianya. gratis tapi ada kriterianya itu nanti di Ibu Kadis sudah kan lebih tahu karena Iya. itu karena mengambilnya itu kan dari Ibu Kadis dari dinas sosial, Iya. terus operasional itu kan jadi tidak jadi Berkoordinasi semata begitu. aja, jadi jangan khawatir bahwa yang kita hindari kan begini, budaya begini, jangan pas diumumkan yang diberikan gratis yang kurang mampu, nanti banyak orang mengaku yang kurang mampu ini padahal Membuat diri iya, menjadi kurang mampu. iya, yang kedua terus banyak dia memang kurang mampu tapi di rumahnya tidak punya TV, ngapain dikasih, Ya. mendingan kita alihkan ke ya itu harus ada jadi Tentu tidak berarti jadi, harus ada jadi perlu sidak-sidak yang ada- dilakukan begitu Ibu Nova Iya, nanti. jadi Saya tidak akan ke Ibu Nova semerta kan nanti. tidak harusnya masa dia ini kita dia tidak mampu tapi dia mampu beli TV, beli apa segala macam, ya kan? Nah, kita lihatlah nanti kan itu lebih makanya kami dari kacamata KPD ya memang ada menyarankan kepada dari Kominfo maupun apa untuk itu ya kita berharap ya semua ingin betul-betul ini sampai barang ini karena ini kan kepentingannya untuk mereka masyarakat gitu. Baik Pak Indra, kita terima dulu telepon satu ini. Selamat sore, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan dengan siapa di mana Pak? Dengan Papa Eka di Tondo. Pak Haikal di Tondo. Baik, silakan Pak Haikal. Ya, gini Pak, mau tanya, selama ini kan... Baik Pak Haikal, maaf yang- sebelumnya mungkin bisa dikecilkan suara televisinya supaya lebih jernih, lebih jelas suaranya. Oke, baik. Baik, terima Ya. kasih. Selama ini kan lembaga penyiaran yang analog ini regulasinya kan di Undang-Undang Nomor 32. Ya, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32. Kemudian untuk kalau misalnya lembaga penyiaran ini sudah bermigrasi ke digital, apakah Undang-Undang 32 ini masih terpakai, Pak? Karena sekarang kan sudah ada pendukung undang-undang yang lain atau Perpu atau Permen, dari Permen 6, Permen 5 yang dari Permen Kominfo itu sudah ada, maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Yang saya mau tanyakan, apakah Undang-Undang 32 ini masih terpakai ketika lembaga penyiaran sudah beralih ke digital, Pak? Baik, itu saja Pak Haikal. Iya, itu Ya, aja. terima kasih Pak Haikal sudah bergabung bersama kami. Ya, mungkin saya akan ke Ibu Nova. Ibu Nova menjawab apa yang tadi Pak Haikal katakan mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 32 ini, apakah masih berlaku kalau kita pasca migrasi ke TV digital? Iya, masih ya. Saya kira kan di Undang-Undang 11/2020 Cipta Kerja itu kan yang direvisi itu pasal tertentu yang mendorong migrasinya teknologi penyiaran dari analog ke digital. Tapi secara umum saya kira masih berlaku seperti itu. Masih berlaku Iya. Ibu Nova ya. Baik, saya masih akan ke Ibu Nova. Iya, Ibu Nova, betul. tentunya kita ingin melakukan percepatan karena ini kalau kita melihat di Kota Palu sendiri analog switch off itu dilaksanakan paling lambat 30 April 2022. Lalu kemudian tahap kedua di 25 Agustus 2022 dan paling akhir di 2 November 2022 pasca 2 tahun dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ibu Nova, berarti kalau kita ingin melakukan percepatan, apa yang kemudian harus kita kejar bersama-sama ini yang harus memang menjadi kepedulian dan juga menjadi hal yang dipikirkan oleh seluruh stakeholder dan juga masyarakat untuk mengejar adanya analog switch off ini agar dapat terwujud tepat waktu begitu. Iya, saya kira yang pertama ini ya infrastrukturnya dulu disiapin kan, yang teman-teman penyelenggara tadi yang TVRI, MNC, SCM. Itu yang pertama ya, pastikan infrastruktur multiplexingnya sudah tersedia di semua wilayah ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana memastikan
masyarakat ini sudah mendapatkan informasinya. Artinya sosialisasi itu penting. Ya, nah Kominfo sendiri, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah sendiri sebenarnya fokusnya ke sosialisasi itu, ya. Bagaimana supaya masyarakat ini tahu, jangan sampai kemudian tiba-tiba heran, oh TV-nya kok nggak bisa lagi gitu nerima siaran. Nah itu memastikan bahwa informasi switch off ini diterima oleh masyarakat. Nah sekali lagi ini ada tahapannya kan, tahapannya tahap pertama tadi seperti yang Pak Indra sampaikan untuk Sulawesi Tengah ini di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, yang memastikan untuk di April ini saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di Kota Palu dan Sigi tahu informasi ini. Dan itu sudah kita lakukan, Mbak, percepatannya dengan melakukan sosialisasi melalui perguruan-perguruan tinggi. Kita sudah masuk di Untat dan Muhammadiyah, lalu juga kita sudah masuk ke masyarakat-masyarakat di kelurahan, salah satunya di Pengau. Dan kemudian juga yang paling penting adalah tadi yang seperti Mbak bilang, ada informasi yang didapatkan bahwa untuk memastikan siaran ini bisa diterima pada teknologi analog ini harus dilengkapi dengan perangkat STB tadi. Nah, jangan sampai salah kaprah kata Pak Indra tadi gitu kan. Semua akhirnya menganggap bahwa ini harus disiapkan oleh pemerintah. Ada persyaratan tertentu masyarakat yang kurang mampu yang masuk di dalam daftar keluarga kurang mampu Departemen Kementerian Sosial seperti itu. Jadi kalau yang namanya tidak masuk di situ nggak akan dapat karena nama-nama yang masuk daftar situ sudah terverifikasi gitu. Nah kemudian seperti Pak Indra bilang tadi, kalau nggak punya TV terus mau dikasih bantuan STB mau dipasang di mana gitu kan? Lalu yang ketiga yang penting juga wilayahnya belum terdampak suntik mati siaran televisi analog, ya belum gitu kan? Jadi untuk apa artinya akan dibantu, tetapi bukan menjadi prioritas sekarang seperti itu. Jadi bicara mengenai bantuan tadi menarik Ibu Nova ini. Berarti ada kriteria sebenarnya, kriteria yang mau dilihat begitu orang-orang yang menerima bantuan set-top box ini. Memang kalau kita melihat di sini pemerintah di PP 46 tahun 2021 itu memang menjanjikan akan menyediakan bantuan set-top box namun untuk rakyat yang kurang mampu. Jadi seperti apa kriterianya? Namun sebelum menjawab hal ini Bu Nova, saya akan menerima telepon yang satu ini. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana? Om Dowe tadi ada. Oke, Om Dowe masih bertanya. Silakan. Masalah bantuan ini itu tadi singgung itu. Saat ini itu tidak ada lagi yang tidak punya TV. Semua punya TV. Jadi masalah bantuan ini bisa saja nanti yang mampu dapat juga ini. Kan biasa itu bantuan sosial itu di sosial itu kebanyakan bantuan itu untuk yang mampu kebanyakan dapat ini. Jadi kalau saat ini saya anggap itu semua sudah punya TV itu. Jadi mampu lah ya. Bagaimana itu bagaimana itu bantuan sebetulnya itu ya maksudnya Oke, Om Mondue. Artinya sekarang masyarakat semuanya sudah memiliki TV digital, maksud saya memiliki televisi begitu ya? Oke, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi disampaikan oleh Om Mondue ini bahwa sekarang masyarakat semuanya rata-rata punya televisi begitu. Tapi bagaimana memastikan bantuan ini tepat sasaran? Kemudian mungkin Pak Indra ingin menambahkan hal ini. Ya, sebelumnya itu kan, ya memang televisi ini kan tidak seperti zaman kemarin bahwa sesuatu barang yang mewah. Kalau sekarang kita televisi sudah anggap sudah kebutuhan lah. Ada cuma persoalannya persoalan pembagian. Nah kecurigaan tadi kita punya Om tadi kan jangan-jangan yang dapat ini orang yang mampu dapat juga. Ya, tidak tepat sasaran. Berpikiran bahwa itu kan ada mekanismenya. Makanya kenapa pemerintah mau begitu kan tidak asal kami akan kasih gratis kan tidak mungkin, pasti punya ada tahapan-tahapan yang mana yang betul-betul memang harapan kita ya memang harus yang betul-betul ya kendalanya tadi seperti kita kan bisa saja dalam satu rumah itu ada 4 kamar keluarga atau yang punya tidak punya televisi terus kan masih ada tetap yakinlah bahwa pembagian ini tetap kita dalam kontrol akan diawasi begitu Pak Indra ya. Baik, kita menerima telepon. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore, silakan dengan siapa di mana Pak? Dari stasiun. Maaf, dengan siapa?
Pak Fadil, silakan Pak Fadil. Mau tanya ini ke para narasumber, bagaimana dengan yang pakai TV kabel ya? Oke. Apakah kita pasang juga set-top box atau bagaimana? Baik, oke, baik. Itu saja Pak Fadil. Iya. Iya. Terima kasih Pak Fadil sudah bergabung bersama kami dalam bicara langsung mengenai pemasangan set-top box kepada pelanggan TV kabel. Tadi sudah dibahas begitu. Sebenarnya tidak perlu begitu ya. Kalau misalkan dari pihak penyelenggara TV kabel itu sudah mendigitalisasi siarannya begitu. Mungkin saya ingin konfirmasi lagi ke Pak Arifudin. Pak Arifudin? Ya, Pak Arifudin mungkin sekarang sedang mengalami gangguan begitu. Saya akan kembali ke Ibu Nova. Ibu Nova tadi kalau membahas tentang kriteria itu, Ibu Nova, mungkinkah sudah ada kriteria yang mengenai penerima bantuan set-top box ini? Iya, sudah. Makanya persyaratan utamanya sebenarnya adalah masuk ya keluarga tidak mampu, yang masuk di dalam daftar keluarga tidak mampu yang sudah terdata secara nasional dalam sistem pendataan Kementerian Sosial. Oke. Jadi meskipun punya televisi analog di rumah, tapi tidak masuk di dalam daftar itu tidak akan terlayani gitu, karena kan kita akan gunakan KTP. KTP begitu dicek gitu by system, wah ini nggak masuk nih, berarti nggak akan dapat gitu. Jadi dicek di Dinas Sosial gitu Ibu Iya, Nova ya. Kementerian Baik, kami Sosial. akan menjawab telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Tak tahu. Ya, silakan Pak, dengan siapa? Oke, terputus. Ya. Anda dapat mencoba lagi untuk bergabung bersama kami di nomor 0451452414. Dan Ibu Nova tadi berarti memang harus terkonfirmasi di Dinas Sosial begitu bahwa memang ini masyarakat yang kurang mampu. Iya, betul. Begitu, baik. Saya akan kembali ke Pak Indra. Pak Indra, tadi menjadi pertanyaan juga yang saya sampaikan kepada Ibu Nova mengenai apa yang memang harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder dan juga masyarakat tentang percepatan kita untuk analog switch off ini. Ya, memang harus, karena itu memang karena baru ini kan persoalan kan baru dengar namanya. Biasanya kita kalau mendengar yang baru pasti kaget ini, apalagi ini. Nanti pada saat nanti akan berjalan itu akan paham, oh ternyata proses peralihan ini hanya sistem saja yang tapi nanti secaranya kan dia akan tetap berjalan seperti biasa. Nah, tahapan-tahapan yang kami lakukan di KPD kan tetap kita yang barusan ini ya, karena targetnya kita 2 wilayah ini, Kota Palu dan Sigi dulu, ya kan. Bukan kita mengabaikan daerah-daerah lain ya, tetap kita akan cuma seperti yang kemarin itu kami berkolaborasi dengan Kominfo di kampus-kampus, itu beberapa kampus itu. Kalau dari penyampaian itu mungkin 2 tahap Ibu ya, nanti tahap berikutnya nanti kampus mana lagi itu. Saya terus, nah dari Kominfo masuk di kelurahan. Kalau kami kan di masyarakat, jadi maksudnya begini, walaupun tidak secara formal ya, tapi kita ada koordinasinya. Oh nanti Kadis Kominfo saya di kelurahan ini, oh berarti kami di kelurahan lain. Itu yang kita anukan. Jadi tidak bertumpuk di satu tempat. Ini kan kita melihat wilayah Kota Palu ini kan ada beberapa. Itu yang kita anukan. Nah, kita harapkan ya memang suatu hal yang memang harus kita mau tidak mau harus kita sudah segera gitu kan. Kita masa sih ketinggalan terus. Contoh saja yang sekarang ini kan kita lebih kita akui kita punya anak-anak di rumah lebih canggih mereka daripada kita orang tua. Masa sih kita mau ikut gaya orang tua lagi? Nah, jadi gitu. Jadi memang harus keharusan, bukan dalam artian untuk kepentingan bahwa dari pihak pemerintah supaya penyampaian informasi kepada masyarakat lebih jelas lagi, terus apa gitu kita. Baik Pak Indra. Oke, saya akan kembali ke Ibu Nova. Ibu Nova, tadi kan kita membahas mengenai sosialisasi itu ya, ternyata yang perlu begitu. Kalau di lapangan sendiri ketika Ibu Nova mensosialisasikan hal ini, apa tantangan yang Ibu Nova jumpai selain memang kurang pahamnya masyarakat sejauh ini dengan penggunaan set-top box begitu, piranti yang harus dipersiapkan, apalagi mungkin tantangan yang Ibu Nova. Jadi rata-rata pada saat kami turun sosialisasi ya masyarakat menanyakan itu ada perlu ketambahan perangkat apa, susah nggak peralihannya seperti itu ya. Tapi ya kami dibantu kawan-kawan dari timnya Pak Indra dan tim kerja saya juga sudah bisa menjelaskan sehingga kemudian masyarakat tahu oh nggak terlalu susah ternyata ya. Tinggal artinya dilengkapi mindsetnya. Jadi alhamdulillahnya di tempat-tempat yang kami ini udah bisa tertangkap lah pesannya. Baik Ibu Nova, kita akan mengangkat telepon yang satu ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat sore. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Ini kan dari
Maaf, dengan siapa di mana, Pak? Ya? Farizal, Bulu Utara. Baik, Pak Farizal, silakan Pak dengan pertanyaannya. Ini kan mau beralih ke TV digital. Kan sekarang stasiun televisi yang ada di Palu dan sekitarnya itu kan sekitar 20 kalau nggak salah, 4 yang TVRI dan yang swasta ada 16. Ini seandainya nanti kalau beralih ke TV digital, apa ada penambahan dia atau gimana? Secara otomatis maksudnya bertambah nanti. Baik. Baik, itu saja Pak Farizal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya di Bicara Langsung pada pada sore hari ini, maaf maksud kami sore hari ini. Pak Indra mungkin bisa menjawab hal ini, apakah akan ada ketambahan kanal channel? Ya, jadi gini, penyedia multimedia kan ada 3, TVRI, terus grupnya MMC sama SCTV. Iya. Nah, kalau yang saya informasikan TVRI. Nah, TVRI ini kan sekarang sudah ada berapa channel? Umpamanya ada TVRI Sport, TVRI apa. Terus nanti yang kami dapat informasi masuk di Raja Wali TV sama Net. Jadi tinggal tambah 5. Ya, atau mungkin ada lembaga-lembaga lain. Kan ada 16 kalau kita salah ya. Nah, nanti di grup yang MMC ada juga gitu loh. Nah, begitu ya SCTV. Jadi tinggal pilih aja. Ya, itu akan bukan berkurang, malah nanti akan bertambah dengan akhirnya beberapa lembaga penyiaran yang baru. Kita kan tidak melihat kemungkinan yang lagi bermohon izin, kalau informasi kami dapat di KP Pusat itu cuma lebih dari 60 lembaga penyiaran akan hadir itu. Nanti kita lihat di mana nunya ya toh. Nah, peluang inilah mereka. Jadi bukan berarti dia akan berkurang mungkin. Kalau sekarang kan kita menonton TV, saya nonton TV A harus channel A, terus nonton B. Kalau ini kan tidak begitu, kita ambil di TVRI, begitu kita buka TVRI sudah muncul, tinggal pilih 1, 2, 3, tinggal pilih aja. Ya, Baik, itu artinya anunya. banyak slot yang Ya, masih banyak anunya, tersedia ya kan, tidak, begitu. seperti Ini anu itu. memungkinkan Jadi, kemudian banyak program penyiaran baru begitu yang iya, akan bergabung. jadi tidak berkurang lagi. Makanya yang jadi persoalan, ya tinggallah 3 penyedia ini, pintar lobbynya ke lembaga-lembaga. Kamu ikut saya lah, tinggal itu kan tinggal ke lembaga penyiaran, ke 3 penyedia ini. Penyedia. Ya, Baik. sama dan kalau kita menekan, kalau saya harganya kasih murah ya pasti saya ikut ke sini. Tinggal itu kita tidak mencampur ke situ. Oke, Silakan baik, Pak ke Indra. tanah itu teman-teman. Iya, saya kembali ke Ibu Nova. Iya. Ibu Nova tadi masih bicara soal sosialisasi. Ibu Nova sudah memaparkan mengenai tantangan, mengenai mindset masyarakat yang mungkin masih salah mengerti begitu tentang analog switch off ini. Lalu kemudian bagaimana sosialisasi atau hal-hal kiat-kiat yang mau dilaksanakan oleh Diskominfo untuk mensosialisasikan hal ini, terutama ke daerah wilayah kepulauan begitu, apalagi daerah-daerah terpencil, karena justru sebenarnya pengguna televisi ini kebanyakan di daerah-daerah yang terpencil begitu, Ibu Nova. Bagaimana Ibu Nova? Ya, jadi kami sendiri sebenarnya selalu mengambil kesempatan apa saja ya untuk bisa memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Jadi dalam berbagai kesempatan kami manfaatkan. Dan ini juga tidak harus di dalam forum resmi seperti itu, bisa memanfaatkan berbagai media. Sekarang kan udah zamannya media informasi itu banyak ya, kita bisa lakukan lewat channel resminya Dinas Kominfo, lalu kemudian kita juga bisa manfaatkan berbagai kerjasama dengan teman-teman media koran seperti itu, kemudian juga ada Facebook, ada macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, seperti kemarin kami turun di Banggai, kami rakor, tapi kami juga menyisipkan informasi-informasi seperti itu kepada masyarakat, mengambil waktu luang untuk bisa juga menyampaikan informasi sosialisasi itu. Baik, Ibu Nova, Seperti apakah itu. menurut Ibu Nova sosialisasi ini sudah cukup? Ini waktu kan kita sampai November ya, saya kira jangan karena kita merasa ini cukup, lalu kemudian kita berhenti sampai sini. Ya, kita maksimalkan upaya kita sampai kita memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna televisi tadi yang katakan, itu sudah mendapatkan informasinya dengan memanfaatkan, mengoptimalkan semua media yang ada, berjejaring dengan semua stakeholder yang kita bisa ajak bekerja sama. Baik, Ibu Seperti itu. Nova, saya akan kembali ke Pak Arifudin. Pak Arifudin, Ya, ya, kita sudah berada di akhir dari sesi diskusi kita pada sore hari ini. Pak Arifudin, mungkin singkat saja, saya ingin mengetahui dari Pak Arifudin apa hal yang perlu kita garis bawahi, hal yang harus kita lakukan untuk mengejar analog switch off ini agar bisa terwujud tepat waktu. ya saya kira memang itu tadi infrastrukturnya, sarananya, saya kira yang perlu sekali. Tapi bagi kami praktisi ini kan sudah siap, tidak
hanya tadi itu yang punya TV yang belum didukung oleh digital, itu yang kita siapkan adalah set-up box, hanya itu aja. Hanya mengganti aja, tidak susah amat. Oke, Itu saja. artinya pemasangan set-top box itu seperti apa Pak Arifudin? Mereka Ya, perlu sederhana sekali. menyediakan apa saja selain set-top box? Ya, itu saja, tidak ada yang lain, cuma itu aja. Baru Baik. disiapkan paket-paket pilihan siarannya. Hanya itu lewat HP, WA, bisa aja. Tidak susah, tidak susah. Baik, Sangat. Pak Arifudin, adakah closing statement yang mungkin Pak Arifudin mau sampaikan, kesimpulan dan juga pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai migrasi TV digital ini? Ya, kami berharap pengusaha ini supaya kondusif. Ya, kami harus didukung oleh pemerintah, terutama dua, Pak Indra dan Ibu Nova. Kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat supaya bisa menjangkau siaran-siaran yang kami bisa berikan, khususnya dalam pengalihan dari analog ke digital, karena itu ada konsekuensi biaya. Saya kira itu aja yang penting. Baik, terima kasih Pak Arifudin Lamusa MP. Maaf sekali lagi kami sampaikan Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP selaku praktisi penyiaran yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog pada sore hari ini. Sukses selalu Pak. Ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Indra dan Ibu Nova. Pak Indra dan Ibu Nova, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, pesan juga harapan kepada masyarakat mengenai migrasi TV digital ini. Silakan Ibu Nova. Iya, baik. Yang pertama saya sebenarnya jangan sampai masyarakat ini agak rancu memahaminya ya, switch off dari analog ini ke digital nanti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi bahwa kalau masyarakat pengguna layanan penyiaran yang berbayar itu tidak ada masalah. Tadi yang seperti praktisinya tadi Pak Dr. Arifudin. Pak dosen tadi. Nah, tetapi itu saya bilang jangan sampai salah kaprah. Tetapi kalau masyarakat yang tidak menggunakan layanan berbayar, sesungguhnya penyiaran televisi digital ini gratis sebenarnya, kan gitu, tidak berbayar. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat salah menanggapi seperti itu. Dan yang kemudian yang berikutnya, saya ingin berpesan tadi kalau untuk masyarakat tidak mampu, ada persyaratan-persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan itu. Tetapi bagi kita mungkin yang di atas garis kemiskinan, begitu ya. kebetulan juga TV-nya masih menggunakan teknologi analog, maka meskipun sekarang ya belum masuk pada tahapan daerah yang terdampak, itu misalkan di luar ya Kota Palu dan Sigi, ya silakan mulailah siap-siap. Mulailah bersiap. Iya, begitu, bersiap-siap dengan menyiapkan perangkat STB-nya tadi. Ya. Jangan sampai kayak minyak goreng gitu. Begitu udah dekat baru rebutan naik Oke. harga gitu kan. Jadi sekarang itu juga salah satu tujuan kita mensosialisasikan ini lebih awal. Jangan rebutan di akhir-akhir supaya gitu jangan Bu Nova rebutan ya. di akhir-akhir seperti itu. Baik, terima kasih dari Ibu Nova. Itu Iya. tadi pesan dan juga harapan. Silakan Pak Indra. Ya, kalau kami ya otomatis ya dengan peralihan nanti ini kan otomatis akan lebih membuka peluang kepada teman-teman di lembaga penyiaran untuk lebih berkreasi lagi untuk menciptakan, melahirkan konten-konten yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, harapannya kami bahwa peluang ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Jadi kami berharap, kami tetap berpikiran positif bahwa teman-teman di lembaga penyiaran malah memiliki sumber daya yang sangat-sangat yang sudah siap lah istilahnya itu. Jadi itu yang kami. Artinya mari kita memakai peluang Iya, ini peluang menjadi ini. peluang untuk kita bersama begitu Pak Indra. Baik, terima kasih untuk narasumber kami yang telah hadir maupun yang telah bergabung secara virtual Zoom. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dr. Anda Novalina MM. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah Dr. Andes Indra Ayos Divar MAP. Terima kasih Pak, dan juga tadi dengan kami praktisi penyiaran Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP yang sudah menjadi narasumber kami dalam tema migrasi TV digital pada sore hari ini. Jangan pindah ke lain hati pemirsa, tetaplah di sini bersama televisi. Walaupun harus menambah piranti, siaran digital layak dinikmati. Demikian program Bicara Langsung, kita berjumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.